warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah pada sarapan? Belum, Bu. Aduh, minggu depan harus sarapan dulu baru boleh masuk ke pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ibu absen aja ya. Nur Fadila, Gebri, Hadir. Dina, Sakit. Gracia, Sakit, Bu. Romaito, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Eva Zahara. Oke. Nah, kita minggu kemarin kita membahas tentang besaran dan pengukuran. Oh, sudah pada lupa ini ya? Kita membahas apa kemarin tuh? Besaran dan pengukuran. Ada yang masih ingat kita membahas apa saja? Dengan Bu Vanita dan Bu Fitri. Apa yang kita bahas kemarin itu? Mengenal alat ukur. Iya, mengenal alat ukur dengan Bu Fitri. Cara mengukur. Iya, cara mengukur. Nah, kita kan sudah mengetahui, sudah belajar dengan Bu Vanita kan, mengenal alat ukur. Nah, apa saja alat ukur yang sudah anak-anak ketahui? Apa lagi? Nah, berarti kita sudah mengetahui kan? Sudah mengenal alat ukur dari si besaran dan pengukuran ini apa-apa saja kan? Ya, Bu. Nah, pembelajaran kita pada hari ini si kecil, akurat, dan serbaguna. Siapakah itu? Baris. Hampir tepat sih. Si kecil, akurat, dan si serbaguna. Siapakah itu? Jangka sorong. Iya, jangka sorong. Nah, kita akan membahas tentang si jangka sorong. Nah, Sebagian kecil nggak sih? Sebagian kecil sedikit. bentar ya. Belum selesai, masih pertama tiganya. Sebentar ya, ada kendala di laptop. Oh my gosh. Kenapa ini tidak bisa? Aduh. Kenapa? Kenapa, Bu? Kok kayak gitu? Dan enggak, ini udah Ada videonya, Kak, Bu? Enggak ada video, tadi udah pas ini. Aduh, dia bermasalah deh. Begini aja, Bu. Nggak boleh, karena materi pembelajaran kita hari ini sangat menarik. Yang harus Sampai video. menarik. bukan. Aduh, Bu, waktu Bu. Oh, udah. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, si kecil, akurat, dan serbaguna. Siapakah itu? Si jangka sorong. Nah, kita membahas tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong dan kegunaannya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengukur bentuk benda kerja, diameter luar, diameter dalam, dan kedalamannya dengan menggunakan jangka sorong dengan benar. Sebelumnya, ada yang tahu jangka sorong itu apa? Pengertian dari jangka sorong. Alat ukur bersama. Iya, pinter ya. Nah, jangka sorong ini adalah alat ukur yang presisi untuk mengukur panjang kedalaman, untuk mengukur panjang, tangkai kedalaman, mengukur rahang luar, rahang dalam. Nah, kita menggunakan si jangka sorong.
Kebetulan jangka sorong yang kita pakai pada hari ini memiliki tingkat ketelitian 0,02 mm. Nah, di jangka sorongnya ini nampak? Nampak kan? Nampak, Bu. Bagian-bagian dari si jangka sorong beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, ada rahang dalam. Rahang ini yang dinamakan dengan rahang Dalam. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur bagian dalam atau bagian celah dari si suatu benda yang mau kita ukur. Nah, yang ini dinamakan dengan rahang Luar. Rahang luar ini, ada yang tahu fungsinya apa? Iya, untuk mengukur diameter apa? Dalam atau luar? Iya, luar. Yang ketiga ada baut pengunci. Namanya saja sudah baut pengunci. Jadi untuk mengunci biar hasilnya akurat. Yang seperti mistar ini dinamakan dengan Skala utama. apa fungsinya? Apa Menunjukkan fungsinya? ukuran dalam satuan milimeter atau inci. Iya, biasanya si skala nonius ini, si skala utama ini memberikan hasil pengukuran kasar. Nah, yang bisa bergeser ini dinamakan dengan skala nonius. Nah, disinilah yang untuk menentukan pengukuran agar hasilnya itu akurat. Nah, yang terakhir, Sampai kedalaman. iya, gunanya untuk mengukur kedalaman si suatu benda. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan ya Pak. Bu, bagaimana cara membaca skala pengukuran dari si jangka sorong itu? Iya, bagus banget ya pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan. cara membaca jangka sorong dimulai dengan melihat angka pada skala utama yang tepat sebelum angkanya pada skala nonius. Angka ini menunjukkan hasil pengukuran kasar. Setelah itu cari garis pada skala nonius yang sejajar dan garis skala utama, itulah nilai tambahannya. Hasil akhirnya pengukuran adalah jumlah dari skala utama dan skala nonius. Iya, benar ya. Coba berikan atas dulu. Benar ya, cara membaca pengukurannya itu skala utama dibaca sebelum pada skala sinonius, sebelum angka pada skala nonius. Sedangkan untuk membaca si skala nonius ini, kita bacanya yang berhimpit dan sejajar dengan si skala utama. Nah, rumus pengukuran dari jangka sorong itu yang pertama ada SU ditambah dengan SN dikalikan dengan KT. KT itu ketelitian jangka sorong. Berapa tingkat ketelitian kita punya tadi? 0,02. Oke, untuk menghitung ditambah dengan SN dikalikan dengan ketelitian. Katakanlah ini 19 mm SU-nya yang kita dapatkan dari hasil pengukuran jangka sorong. Dan ini didapatkan 8 mm. Tingkat ketelitian yang kita punya tadi 0,05 mm. Kita kalikan dulu. 8 dikali 0,05 mm berapa? 0,04 atau 0,40? Coba hitung dulu. 0,04 atau 0,40? Berapa? 8 dikali 0,05 0,4. Jadi 19 mm ditambah dengan 0,04 mm berapa hasilnya? 19,4. Nah, jadi inilah hasil pengukuran yang presisi dan akurat. Nah, jadi sudah pada paham kan semuanya bagaimana cara menghitung, membacanya? Bagian-bagiannya sudah mengetahui? Sudah. Nah, tugas kalian. Nah, kalian mempunyai tugas uji ketelitian kita dengan mengukur benda menggunakan jangka sorong. Perhatikan skala utamanya, temukan garis sejajar pada skala nonius dan hasil pengukuran dengan tepat. Jadi Ibu minta bagi dua kelompok.
setiap perwakilan ambilkan LKPD dan benda yang mau diukur. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Jadi di sini tuh ada 2 benda. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 mengukur benda yang lebih besar. Sedangkan kelompok 2 mengukur benda yang lebih Kecil. Nanti tukeran aja ya. Ada aman. Jadi untuk langkah-langkah pengerjaannya itu sudah ada di lembar kerja siswa. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian sudah paham kan bagian-bagiannya serta cara mengukurnya, cara membacanya sudah paham? Sudah. Nah, silakan ikuti langkah-langkahnya itu, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara. Nah, yang kalian ukur coba buka di nomor 7. Coba buka di nomor 7. Udah. Yang kalian ukur diameter luar, diameter dalam sama kedalamannya. Paham? Tidak. Untuk mengukurnya bukan seperti ini. Ya. Tetapi nah, seperti ini. Pengerjaannya itu sudah ada di lembar kerja siswa. Jadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian sudah paham kan bagian-bagiannya serta cara mengukurnya, cara membacanya sudah paham? Sudah. Nah, silakan ikuti langkah-langkahnya itu, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara. Nah, yang kalian ukur coba buka di nomor 7. Coba buka di nomor 7. Udah. Yang kalian ukur diameter luar, diameter dalam sama kedalamannya. Paham? Tidak. Untuk mengukurnya bukan seperti ini. Ya. Tetapi nah, seperti ini. Panjang tuh. Nah, sampai bendanya ini tidak jatuh dan tidak lepas. Mengerti? Oke. Begitupun dengan si diameter. Ini apa tadi namanya? Rahang dalam. Oke, masih ingat ya? Nah, pokoknya sampai si ininya tidak lepas dan tidak copot. Oke? Untuk mengukur kedalamannya, paham? Paham, Bu. Waktunya tidak lama ya. Ingat tadi tingkat nilai ketelitian itu berapa? 0,5. Iya. Ada kendala kelompok 2? Ibu, kalau misalnya panjangnya itu Ini panjang. oh panjang nggak usah diameter. Makanya tadi Ibu bilang, dengarkan Ibu, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman yang kita hitung. Oke? Bahas materi yang sudah yang paham. Ini kan belum sini. Ini kan
Udah jatuh kan? Cara membacanya sudah mengerti kan tadi? Kelompok 1 ada kendala? Aman? Kalau kayak gini, ini kan tujuannya hampir nih kena. Ini kan tempatnya yang berbeda dengan dia tempat. Cara membaca si skala Nonius ini yang berhimpitan si dengan skala utama tadi. Paham? Yang berhimpitan garisnya itu yang sejajar dengan si skala utama. Apa? Jangan sampai salah ya. Tadi ada anak bilang semua udah mengerti. Jangan sampai salah ya. Tadi ada anak bilang semua udah mengerti. Apa? Untuk skala Noniusnya dihitung dari 0,4 atau langsung? Dari Langsung 4 ya. langsung 4. Itu untuk skala Nonius. Skala Nonius kan di ya, yang bawah. Tadi yang diukur yang di mana? Di bagian bawah atau atas? Atas untuk mengukur si skala Nonius. Ini skala utama. Nah, kalau di skala utama kita bacanya 0 dari sini itu jangan sampai 0 si Nonius. Kita menghitungnya. Paham? Iya kan? Jadi bacanya iya. Kalau misalnya kan bendanya itu segini, jadi otomatis 1,6. Nah gitu. Kalau misalnya kayak gini bukan 0,1. Iya. Berarti kalau skala Noniusnya iya, ibu bilang tadi untuk skala Nonius, bukan skala utama. Apa? Skala utamanya sudah dihitung, skala Nonius? Yang atas sini. Tiga yang masuk. Ini siapa yang kunci nih? Ibu kunci tadi. Oh iya, Nggak bisa cak. pakai tablet. Coba. Kelompok ini menjelaskan bagian-bagiannya ya, bagian-bagian dan fungsinya. Kelompok ini sudah ya. Langsung maju kelompok 1 ke kelompok 2. Bagian-bagian tadi apa? Langsung maju. Iya, taruh di situ tapi rasanya taruh di sini tapi kameranya gini. Oh, waktu diskusi ya. Udah. Kelompok 1 silakan. Bentar, kelompok 1 udah mau maju cepat. Kelompok 1.
Oh ya udah, berarti kelompok 2 yang maju duluan ya? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 ini. Jadi benda yang kami ukur adalah tabung yang dimana diameter luarnya itu 3,0 untuk skala utama, skala non-Gaussnya itu 3, hasilnya adalah 3,15 mm. Nah, yang kedua itu diameter dalam, skala utamanya 1,0, skala non-Gaussnya 3, dan hasilnya 1,15 mm. Dan untuk kedalamannya itu skala utamanya 4,2, skala non-Gaussnya itu 4, hasilnya 4,4 mm. Terima kasih kepada kelompok 1, silakan kelompok 2. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Ini yang pertama ada yang namanya rahang dalam, fungsinya itu untuk ini rahang dalam. Yang nomor 2 ini baut pengunci, nomor 3 skala utama, nomor 4 skala Nonius, nomor 6 rahang luar. Terus yang nomor 5 untuk mengukur kedalaman. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Dapat tulis. Tolong. Oh, iya, langsung aja. Ya, Tiara Sartika. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kalau menurut saya, dengan menggunakan jangka sorong, kita dapat mengukur pengukuran dengan lebih teliti dan lebih teliti untuk mengetahui daripada alat ukur seperti mistar dan lainnya. Dan itu aja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi Ibu tegaskan lagi. Besok lah, besok. Mana masuk? Dari mana? Tolong tetap kondusif ya. Dengarkan dulu Ibu sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu tegaskan lagi kesimpulan dari kawan kita, bahwasannya jangka sorong ini adalah alat ukur yang sangat penting karena mampu mengukur dengan ketelitian hingga 0,5 mm. Nah, alat ini tidak hanya bisa mengukur panjang benda, tetapi bisa mengukur apa saja? Kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam. Nah, jika kita salah mengukur, pengukurannya ini bakalan hasilnya itu nggak akurat, nggak presisi. Oke, paham? Paham. Nah, jadi silakan buka HP kalian masing-masing, buka grup yang Ibu kirimkan link pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan merefleksi bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini. Jika yang tidak hadir nanti bisa dikirimkan barcode yang ada di lembar kerja siswa ya. Kasih tahu untuk teman-teman yang lain yang tidak berhadir. Pencetkan aja link yang di grup yang sudah Ibu kirim. Udah, langsung ya langsung Diisi. bentar. Evaluasi semester berapa? Evaluasi semester 5. Nah, silakan diisi. Isi bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Sudah? Tunggu Bu. Oke, sambilan mengisi, Ibu ingin mengingatkan satu pesan untuk kalian. Kunci kesuksesan itu tidak berpihak pada orang malas, tetapi berpihak pada orang yang punya rasa keingintahuan. Jadi untuk anak-anak semuanya, tolong galilah sedalam-dalam mungkin tentang ilmu fisika, karena banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita menggunakan si fisika ini. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga nextnya kita berjumpa lagi. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.